warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lagi, sehat. Alhamdulillah. Marhaba. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah dan wali santri, para ustadz, para orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita. Jadi nikmat itu Bapak Ibu, 3 hal mesti kita lakukan. Yang pertama mensyukurinya, yang kedua ridha, yang ketiga wala ta'sihi. Jangan gunakan nikmat itu untuk melupakan atau meninggalkan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena segala hal yang kita anggap baik, yang kita anggap itu nikmat, tapi tidak mendekatkan kepada Allah, itu jebakan sebenarnya. Tapi musibah atau bencana atau sakit, tapi menjadikan dia banyak berzikir, dia sakit, akhirnya banyak minta maaf dengan teman-teman, dengan keluarga. Dia sakit, banyak istighfar. Dia sakit, malah banyak sedekah. Sakit itu bukan musibah, karena sudah mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pandangan alim ulama. Apapun yang bisa mendekatkan kepada Allah namanya nikmat. Apapun yang menjadikan orang itu lupa kepada Allah itu musibah. Jadi 3 hal, apa yang kita dapat katakan alhamdulillah. Lalu yang kedua kita katakan raditu bima qasamtahu li. Ya Allah, apapun keadaan diriku, anakku, keluargaku, aku ridha atas keputusan Engkau. Karena Allah itu nggak mungkin ditanya, tidak mungkin diprotes keputusannya. Apa yang sudah terjadi pasti itu terbaik karena ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga wala ta'sihi. Sekali lagi, apapun yang kita dapat, jangan gunakan itu untuk melupakan Allah Ta'ala. Seorang suami memberikan cincin kepada istrinya, harapannya apa? Tentu istri semakin baik, bukan semakin memperhatikan cincinnya, lupa yang ngasih Pak. Hari ini cincin, tahun depan cincin, kelamuan tahun depan ya. Kalau bulan depan kecepatan pula belinya Pak. Maksud dikasih cincin itu adalah agar istri semakin hormat, sayang kepada suaminya. Itu maksud sang pemberi begitu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat anak, keluarga, baik nikmat dunia yang kecil atau nikmat taat, nikmat agama yang besar, itu berusahalah untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada arba'atun. Ada 4 hal yang harus kita kerjakan agar amal kita selamat. Hari ini kita buat usaha biar rumah kita selamat, kita kasih keamanan, kasih pagar. Kebun kita biar selamat, dikasih apa kalau yang dikali keliling itu Pak? Itulah pokoknya Pak. Biar makhluk halus, makhluk yang nggak halus tidak bisa ngambil sawit. Apa namanya? Kilangan, kok kilangan sih? Kanal Pak. Kanal. Maksudnya baik supaya kebunnya selamat. Begitu juga kita ada yang lebih penting menyelamatkan iman dan amal ibadah kita. Jadi ibadah itu nggak sekedar dikerjakan. Di Quran itu manja'a bil hasanati. Di Al-Quran itu nanti yang diminta Allah itu ibadah kita itu terbawa jumpa dengan Allah. Jangan ketinggalan. Beribadahlah sampai menyatu dengan ibadah, besok ketemu Allah terbawa. Maka orang yang meninggal ketika sujud kita katakan husnul khatimah. Orang itu meninggal sedang khatib, orang meninggal sedang istighfar, meninggal sedang dakwah, meninggal sedang zikir, meninggal sedang berbakti kepada orang tuanya. Kita katakan husnul khatimah. Itu contoh dia meninggal dalam amal, besok terbawa jumpa Allah. Allah maunya itu. Yang kita khawatirkan adalah kita beribadah tapi tertinggal. Kalau sekarang ini yang bikin pening kalau HP tertinggal. Ya Pak.
Kenapa penting? Ada foto seseorang di situ masalahnya, Pak. Ada nomor yang penting di situ. Ketinggalan kita susah, tidak nyaman. Harus terbawa. Nah, ada 4 hal yang harus kita kerjakan agar amal kita terselamatkan. Kalau kebun tidak kebakaran, kalau rumah tidak kemalingan, kalau anak tidak hilang, kalau amal begitu. Pertama apa? Al-ilmu. Yang kedua apa? An-niyatu. Yang ketiga apa? As-sabru. Yang keempat adalah al-ikhlas. Apapun kebaikan yang kita kerjakan wajib berdasarkan ilmu. Kalau ditanya kenapa kita mondokkan anak ke pesantren, oh disuruh kakeknya, oh disuruh pamannya, Pak. Itu agak dipinggirkan, bilang di hati karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang ngasih ilmu itu adalah hakikatnya adalah Allah. Maka mondokkan anak supaya apa? Agar dia bisa mengamalkan agama, bukan menjadikan agama batu loncatan. Tidak menjadikan hafiz Quran atau tidak menjadikan sifat alimnya sebagai batu loncatan. Tapi itulah tujuan dia mondok, agar dia mudah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang bergerak berdasarkan ilmu tuh pondasinya kuat, nggak gampang goyah. Kalau dia nggak mau mondok, ini perintah Allah. Sehingga nanti ketika neneknya nggak usahlah karena rindu, ya, atau pamannya nggak usahlah karena sayang. Kita nggak bisa kita batal. Kenapa? Allah lebih wajib aku taati. Karena dia mondok berdasarkan ini perintah Allah, mencari ilmu agama agar anak kita kenal kepada Allah, sibuk dalam amal, meninggal dalam kebaikan. Nah, itu penting, Pak. Bahasanya beribadah dengan dasar ilmu itu menjadikan amal itu terjaga. Kalau kita baca Quran wajib pakai tajwid. Kalau tidak, dia sedang bermaksiat dengan cara membaca Al-Quran. Dia sholat tidak pakai rukun, Pak. Dia sholat ketinggalan rukun. Dia bukan sedang sholat, dia sedang bermaksiat kepada Allah. Tapi sebaliknya orang itu sedang nyembelih. Nyembelih itu jahat, tapi nyembelih kambing pakai syariat, belinya halal, nyembelihnya betul, dia sedang tuqarribu ilallah, dia sedang mendekat kepada Allah. Karena korban itu mendekatkan dia kepada Allah. Prakteknya nyembelih, Pak, kan jahat. Tapi dalam rangka betul syariatnya, binatangnya halal, didapatkan dengan cara yang halal, syarat menyembelihnya halal. Ya? Maka itu menjadi ibadah. Sampai yang paling gampang, kita tidur atau masuk WC. Kenapa masuk WC? Pakai adab, kaki kiri baca doa, jangan lama-lama segera keluar. Maka dia bukan sedang buang hajat, dia sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu namanya berdasarkan ilmu. Maka kalau orang itu Bapak Ibu menikah untuk apa tujuan menikah? Untuk dekat kepada Allah, maka dia harus mudah diajak taat. Kenapa? Apa tujuan nikah? Supaya kita bahagia. Maka wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bahagia itu bukan dalam materi, bukan dalam kesehatan, kekuatan badan. Kata Allah, Allah akan kasih bahagia kalau kamu siap mentaati Allah dan Rasulnya. Walaupun dalam keadaan miskin atau dibakar dalam api, kayak Ibrahim atau Yunus dalam perut ikan di bawah lautan, dia hamba yang taat, tidak ada alasan Allah menyiksa dia. Tidak punya materi, sendirian Ibrahim, tapi dalam api nggak panas. Ini di Quran Allah yang cerita, saya nyampaikan saja. Ketika mereka mentaati Allah, maka urusannya dibantu. Hilangkan Bapak Ibu kaidah yang mengatakan kalau taat cobaannya berat, jangan bilang kayak gitu. Tapi kalau taat cobaannya ringan karena dibantu oleh Allah. Yang berat itu yang tidak taat kepada Allah, cari duit tanpa sholat, misalnya, cari duit tanpa puasa, ya, cari sesuatu tanpa taat, itu berat dunianya, lebih berat lagi akhiratnya. Jadi kalau kata, oh tidak usah taat-taatian, nanti susah hidup. Nah, karena Allah Ta'ala itu dekat
tidak pernah jauh, selalu membantu. Orang yang kerja karena Allah dibantu oleh Allah. Insya Allah Bapak Ibu, anak kita tuh mondok, jangan lupa, sekali lagi, yang mondok bukan hanya anak, kita pun mondok juga Pak. Anak harus sholat, kita sholat. Anak harus puasa sunnah, kita puasa sunnah. Anak baca Quran, bahkan ngapal, kita pun baca. Karena nanti kaidahnya gini Bapak Ibu, saya sampaikan tuh, kalau pohon mangga ya berbuah mangga, ya enggak? Kalau pohon kelapa berbuah kelapa. Kalau anak kita tuh sebagai buah, kita pohonnya, ingin buahnya apa? Lihatlah pohonnya. Kalau pohonnya itu pohon mangga, buahnya mangga. Kalau ingin anak kita takut dengan Allah, dia buah pohonnya kita harus takut kepada Allah. Karena kalau pohon mangga, ya buahnya mangga. Tidak bisa lah pohon mangga buahnya jeruk, atau pohon mangga buahnya duren. Bisa. Kita jadi pohon, walaupun mungkin kualitas atau kuantitas ibadahnya beda, ya kan? Anak kita 1 juz mungkin sebulan, 20 hari, ada yang seminggu. Kita 1 juz setahun, tidak apa-apa lah, apa? Tapi kalau itu pohonnya kita pohon, dia akan berbuah. Itu janji demikian. Jadi apa namanya? Terus selain anak juga sedang berusaha, kita juga berusaha, karena yang akan kembali kepada Allah bukan hanya anak, kita pun kembali kepada Allah. Anak kita akan punya masa depan, kita pun sedang ditunggu masa depan. Masa depan anak mungkin 30-40 tahun, masa depan kita jumpa dengan Allah Ta'ala. Maka dibarengin. Yakin Bapak, harus yakin. Kalau kita ahli puasa, nanti anak kita juga menjadi ahli puasa, walaupun bertahap-tahap. Kita ingin anak kita ahli Quran, kita pun harus hobi baca Al-Quran, Pak. Harus, biar pohonnya sesuai dengan buahnya. Tidak bisa kita serahkan ke anak saja. Pokoknya nak, sungguh-sungguh ya, di duit ada masalah cerita. Pokoknya kamu harus jadi. Ini enggaklah pohonnya dulu Pak. Nah begitu. Ya, maka pertama kita buat ibadah kita berdasarkan ilmu. Salat, ini rukunnya apa? Wudhu rukunnya apa? Berdagang rukunnya apa? Haji umroh rukunnya apa? Dipelajari, sehingga nanti ibadah kita terselamatkan dari ketidaksahan atau ketinggalan. Jangan sampai kita beribadah dengan ala kadarnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ibadah kita tuh mau kita serahkan ke Allah, itu masalahnya. Kalau serahkan ke saya, Fatihah 2 ayat sah, tidak masalah. Kalau ke saya, kalau Fatihah kita untuk kepada orang lain 1 ayat, kalau ke Allah tidak bisa Pak, karena yang nerima tuh Allah, Raja di Raja, Malikul Muluk, penguasa di akhirat. Yang diminta adalah kesempurnaan, tidak boleh sekedarnya. Karena yang nerima tuh Allah Pak. Kalau yang nerima bukan Allah, oke lah tawar menawar Pak, bisa murah harga itu Pak. Tapi kalau karena yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, hidup mati ibadah sholat mau diserahkan ke Allah. Nah karena Allah penerima, buatlah seindah mungkin, buatlah sesempurna mungkin, karena yang nerima itu Allah. Karena dulu orang-orang soleh itu kadang-kadang hanya, iya Pak, dia bantu orang sampai berhutang. Bantu orang sampai berhutang karena sudah banyak ditagih. Kayak mana menyelesaikannya? Dia tuh hutang untuk bantu orang dalam fadilah sedekah. Kayak mana ditagih? Tunggu sebentar. Dia sholat Pak. Sholatnya betul, sujudnya betul, doanya betul, menengadah tangannya sopan santun. Dalam kitab tuh ketika dia angkat kepalanya, sudah ada kepingan emas jatuh di depan dia. Kalau Allah bisa datangkan rezeki lewat kebun, datangkan rezeki lewat orang, Allah juga datang rezeki tanpa cara siapapun yang tahu. Kok bisa Maryam hamil ya? Kok bisa lahir Isa? Kok bisa Adam itu muncul? Dari mana bahan bakunya? Kok bisa ada langit? Apa bahan baku langit? Oh hari itu tidak ada apa-apa kok. Apa bahan baku bumi, apa bahan baku angin, apa bahan baku matahari, itu semua Allah jadikan tanpa bahan baku.
kun fayakun, selesai. Nah, kita jangan ragu dengan kekuatan Allah Ta'ala. Walaupun zaman kita beda Pak ya, di zaman Nabi, zaman sekarang, tapi kan Allahnya tidak ganti. Ini saya tekankan, biar ada keajaiban selalu Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan anak rajin, kapanlah dia selesai nih Pak. Tapi kita mengandalkan pertolongan Allah, tidak mungkin tidak selesai. Cuman tadi sujudnya harus betul, baca doanya harus betul, angkat tangannya tadarus sopan santun minta harus betul. Ketika sudah SOP-nya betul, tidak mungkin tidak turun, tidak mungkin. Tidak mau, pasti turun. Kalau sudah prosedurnya selesai, cocok sesuai kehendak Allah, terjadi. Nah ini mesti kita yakini, biar harapan baik tidak jadi mimpi tapi jadi kenyataan. Kalau kita ragu-ragu dengan Allah, harapan baik tetap jadi harapan, jadi mimpi. Ada mimpi malam, ada mimpi siang bolong. Kenapa? Dia meragukan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu, bahwasanya amal akan selamat berdasarkan apa? Berdasarkan an-niyatu innamal a'malu binniyat. Ya, niat itu dikontrol setiap hari. Ibu bapak mendoakan anak untuk apa? Aku niatkan kewakafkan untuk agama. Itu jangan sekali seumur hidup Bapak Ibu. Pagi masih hidup bangun, ya Allah, apa yang kau berikan kepadaku kewakafkan untuk agama, tolong gunakan. Anakku kewakafkan untuk Quran, kewakafkan untuk hadis. Bilang Pak sama Allah Ta'ala. Berani bilang gitu Pak? Berani bilang begitu? Berani Pak ya? Harus berani Pak, biar terus ada keajaiban. Wakafkan kepada Allah Ta'ala. Aku punya harta, aku punya anak, ya untuk Allah, bukan untuk diriku. Karena aku ingin mendapatkan Allah Ta'ala. Dikontrol, diperiksa, diulang-ulang tiap hari kayak begitu. Biar apa? Dalam hidup itu besar pertolongan Allah Ta'ala. Niat. Walaupun di dunia Pak, niatnya akhirat kan? Tidak boleh di dunia untuk dunia. Karena dunia ini akan membinasakan mereka yang mencintainya. Dunia hanya akan menyelamatkan kalau dunianya dibagi. Kalau dicintai, dunia akan buat pertengkaran, keributan, bahkan tumpah darah, putus silaturahmi orang tua dengan anak, kakak dan adik. Kenapa? Terlalu mencintai. Ya beda. Ketika dia bisa berbagi, disitulah kedamaian itu muncul, kebahagiaan itu muncul. Memang kayak gitu Pak. Bahwasanya ketika materi lebih kita cintai melebihi yang Allah perintahkan, maka hal itu akan menyiksa diri kita. Niatkan apa yang Allah punya, kok masih hidup, untuk apa hidup nih? Menyempurnakan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah punya anak, untuk dijadikan ahli Quran, ahli agama. Itu harus diucapkan tiap hari agar tercatat sampai waktunya timbang. Jangan, jadi doa itu nabung Pak. Jangan doa tuh minta Pak. Kalau kita hari ini Pak, kata anak, belikan aku tabungan celengan. Besar celengan tuh, diisi sekali dibongkar, lucu lah katanya Pak. Nantilah bongkarnya nak, nunggu setahun baru seru. Kalau baru beli pagi diisi sekali, malam dibongkar, orang tua, enak aku belikan celengan nih lah. Celengan itu paling nggak setahun ada Pak, baru ada kesan, terkumpul 10 juta. Doa itu seperti kita celengan, menabung kepada Allah. Ada waktunya dibongkar, terjadi semuanya. Terjadi Pak, terjadi. Apa yang kita harapkan terjadi semuanya. Cuma kayak tadi kaedahnya, doa terserah kita, pengabulan terserah Allah. Nggak boleh doa terserah kita, terjadi terserah kita. Berarti kita Tuhan kalau gitu. Tuhan. Kita bukan kita hamba. Minta terserah kita, yang ngasih terserah yang ngasih. Yaitu, tapi doa itu, doa. Bapak tahu tak Nabi Ibrahim minta anak itu berapa tahun berdoa Pak? Seorang Nabi itu. Nabi sebagai bapaknya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dapat Nabi Ismail itu berapa tahun Pak? Ada mengatakan di umur 90 tahun, lebih kurang 35 tahun berdoa. Tapi sekali terkabul jadi Nabi, disembelih pun dia nurut. Itu anak hasil doa yang luar biasa. Disembelih, apa di Quran? Apa? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Disembelih
sembelihlah Pak, aku sabar, tidak akan ngelawan, maaf, tidak akan melotot, tidak akan teriak, ikhlas disembelih. Anak yang begitu tuh doanya lebih 35 tahun minta anak. Tapi kan hasilnya tengok Pak, sikoknya luar biasa. Tapi nggak di situ, dia punya adik Ishak, itu pun jadi nabi. Ishak punya anak Yakub jadi nabi, nggak Yakub punya anak Ishak, itu pun jadi nabi. Bahasanya doa itu, itulah kekuatan senjata kita terakhir. Kalau sahabat ada nabi, nabi itu senjata. Perang dengan nabi tidak boleh kalah, karena dia utusan Allah. Nabi tidak ada, punya doa. Jangan ragu-ragu dengan doa. Doa yang banyak, tabung banyak-banyak, tiba-tiba dibongkar, terwujud semua kejadian. Tidak di kita, di cucu kita Pak. Ya, saya berharap, saya baca kitab tuh agak-agak ngeri. Apa yang dingerikan tuh Pak? Kalau ada orang yang orang tuanya soleh dan solehat, pokoknya baik lah, baik sampai meninggal baik. Logika kita dia nerima nikmat kubur, tapi ternyata dia meninggalkan anak yang tidak sholat, meninggalkan anak yang tidak bisa ngaji, anak yang nggak takut dengan Allah, maka istirahat di kubur diganti dengan azab karena berani punya anak nggak takut kepada Allah. Sebagaimana orang tua yang memang tidak taat sampai meninggal tidak taat, tapi dia meninggalkan anak yang penuh dengan ketaatan. Anaknya berzikir, anaknya beristighfar, melunasi hutang sholat orang tuanya, melunasi hutang puasa orang tuanya, melunasi hutang haji orang tuanya, melunasi kezaliman orang tuanya, maka walaupun orang tuanya ahli maksiat harus menerima azab, tapi meninggalkan anak taat, dia haram diazab di kubur. Malaikat terhenti, yang menghentikan langsung Allah, kif wala tu'adzibhum, kata Allah, tahan, jangan siksa dia, anaknya menyebut namaku sekarang. Begitu Allah menghormati tingkat ini. Maka kita berharap kepada Allah, anak itu bukan sekedar anak, tapi meneruskan sujud kita, meneruskan iman kita, meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha taat dan mencetak anak yang taat, meninggal dalam ketaatan, meninggalkan anak yang hafizah, alim alimah, tidak bisa dibayangkan nasib di kubur dia kayak mana bahagianya. Semoga Allah kasih, Allahumma amin. Kuat dikit Pak Ibu, Allahumma amin. Iya, kadang-kadang saya tuh gitu, kalau kadang-kadang ada masa tuh capek, ngaji capek juga ya, gitu Pak ya. Istighfar tuh capek juga Pak, kadang ketemu gitu. Tapi ketika teringat orang tua, oh tidak boleh capek, kalau capek orang tua kena azab, zikir lagi, ngaji lagi, gitu. Dulu kita butuh doa mereka ketika kita kecil, sekarang mereka butuh kita mendoakan mereka, beramal atas nama mereka. Masa pengen orang tua disiksa? Tidak boleh kan, hukumnya haram, tidak Pak? Maka karena ingat itu terus, tidak boleh stop, tidak boleh malas, istighfar lagi, semangat biar orang tua di sana mengatakan, aku tak pernah nyesal melahirkan kau wahai anak. Yang ketiga sabar Pak, beribadah wajib dengan sabar. Ibu punya anak mengandung sabar, melahirkan juga sabar, apalagi mendidiknya itu sendiri. Kalau tidak sabar kayak mana Pak? Ambil 4 bulan Pak, keluar bayi itu. Tak jadilah melahirkan kok tidak sabar. Dua-duanya hilang, dua-duanya emaknya hilang, anaknya hilang. Bapaknya punya bini baru ya Pak ya. Tapi kalau dia sabar, banyak berhasil. Ibunya selamat, anaknya selamat. Itu namanya sabar dalam proses kelahiran. Begitu juga sabar dalam hal mendidik. Pokoknya itu ada kalanya anak itu rajin, pujilah Allah sebanyak mungkin. Anak timbul malas, istighfarlah sebanyak mungkin kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah bisa merubah, menambah nikmat jadi tambah nikmat. Istighfar itu merubah bala menjadi nikmat. Syukuri. Dan ingat Bapak Ibu, jangan terlalu banyak muji anak atau
menghina anak. Nggak boleh. Karena yang boleh lebih itu kepada Allah. Allah tuh pencemburu. Apalagi banding-bandingkan dengan kakaknya, dengan adiknya. Sudah, ya kan? Yang sekarang namanya penyakit ain. Anak yang pintar tiba-tiba hilang pintarnya, yang baik tiba-tiba hilang baiknya. Pertama, kita terlalu memujinya atau terlalu putus asa kepadanya. Kepada Allah lemah hubungannya. Maka hadapi dengan sabar, karena innallaha ma'as sabirin. Ketika sudah sabar, ternyata Allah yang nemani kita. Kalau Allah jadi teman, ceritalah ada apa. Karena Allah lah jadi teman. Cuman jadi teman itu kalau kita sabar. Bapak Ibu diejek orang, jangan dibalas. Segera wudhu, sholat. Ya Allah, aku diejek. Sakit tak, Pak? Sakit hati kita gitu. Langsung doa, ya Allah, aku tidak minta apa-apa, minta anakku jadi anak yang soleh dan solehah. Karena ketika kita dizolimi, ketika itu Allah nasir, jadi penolong. Cuman jangan pula doa yang buruk. Ya, orang menghina entah masalah duit, masalah pekerjaan, masalah fisik, dah biarlah dia menghina, dia sedang membuat doa kita makbul seperti para wali. Alasan kita sabar. Ya Pak. Nah, sabar cari rezeki, kadang lah dicari tidak ada, lah dapat hilang. Berapa? Jangan pernah protes dengan kehidupan. Allah sedang menajamkan doa kita. Jangan bilang Allah ini ada apa tidak, gitu kan? Allah ini adil apa tidak, kira-kira. Kok kayak gini nih yang jadi orang taat cari yang halal. Tidak usah ngucap itu. Tidak usah ngucap itu. Ucapkan pokoknya alhamdulillah alama zahaba, alhamdulillah alama baqiya, alhamdulillah alama sayati, alhamdulillah qaiman abadan ila yaumiddin. Apa itu Pak? Pokoknya alhamdulillah apa yang hilang, pokoknya alhamdulillah apa yang masih ada, pokoknya alhamdulillah apa yang akan datang, pokoknya selama-lamanya alhamdulillah. Itu sudah hidup Pak. Aman kira-kira Pak? Ya. Nah gitu. Sabar, jalani dengan penuh kata. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Al-ikhlas ba'da firaghihi. Apa itu ikhlas? Lupakan semua kebaikan yang sudah pernah dibuat. Tuh, lupakan. Ibu punya anak 4. Yang siko sudah habis Quran, tapi diingat terus. Nanti yang 3 ini tidak jadi, karena sudah ada siko. Tapi yang 1 dilupakan. Kalau anaknya sudah hafal Quran, berarti pengen anak yang kedua jadi. Amal tuh kayak gitu Pak. Kalau masih diingat, belum lewat langit. Kalau sudah lupa, lah sampai ke Allah. Maka belajarlah pintar melupakan kebaikan diri sendiri. Kalau yang nak diingat, ingatlah jahatnya diri sendiri, ingatlah durhakanya diri sendiri, lihatlah kekurangan diri sendiri. Kalau kebaikan haram diingat, nanti dia lupa beramal, lupa melanjutkan amalnya. Ini kita parkir nih Pak, parkir mobil nih. Ada tukang parkir, prit, hanya modal puluit, kasih 2.000. Nah, 2.000 lagi to kasih, miring dikit, ada yang pelit lagi, prit gitu kan. Aku udah ngasih, itu apa dia ngambil lagi gitu kan? Karena kita ingat sudah ngasih, tidak mungkin kita ngasih lagi Pak. Tapi kalau kita lupa sudah ngasih lagi itu Pak. Seakan-akan seperti itulah bahwa kita disuruh melupakan kebaikan agar taufik baik Allah kasih lagi. Semudah itu. Cuma kadang-kadang itu Pak, yang diingat kebaikan, dosa yang lupa gitu kan. Sudah Pak ya. Ini ilmunya dibalik. Kebaikan lupa. Kalau sudah pernah ngasih saya jeruk 1 kilo Pak ya, nanti datang lagi 1 kilo Pak. Kalau masih ingat, kemarin Ustaz lah aku kasih, jangan ngasih lagi ya sekarang gitu kan. Karena masih apa? Masih ingat. Kalau dia lupa, datang lagi jeruk itu Pak. Iya Pak, berarti. Iya Pak. Kalau dia lupa, maka titipkan semua amal kita kepada Allah. Habib Umar kita di Yaman Pak, setiap Isya ini Bapak baca di rumah ya 70 kali. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Itu ada di Quran. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Artinya apa? Ya Allah, kuserahkan semua urusanku kepadamu. Ucapan itu
maka di antara keutamaannya Allah siap membantu apapun hajat kita. Tiap hari dibaca Pak, sebelum tidur. Mau tidur jam 10 sudah dibaca. Mau tidur jam 9 jam 9 dibaca. Ya Abu wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kalau kita serahkan ke Allah segala urusan termasuk iman Islam kita, ingat Allah itu sebaik-baiknya penjaga dunia dan akhirat. Pasti akan dijaga lahir batin. Semoga Allah mudahkan, Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita doa sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina wahdi bina wahdin nas wal janna waj'alna sababan liman ihtada. Hasbunallah lima ahammana hasbunallah liman adana hasbunallah min maqrabina. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami dan setiap orang yang pernah membantu kami. Ya Allah, bahkan dosa setiap orang yang pernah menzalimi kami. Ya Allah, selamatkan umat Nabi SAW dunia sampai akhiratnya. Ya Allah, terima segala amal baiknya, ampuni semua salat dan khilafnya. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang kau ridhai, orang-orang yang kau rahmati, orang-orang yang kau bela dunia dan akhirat. Ya Allah, selamatkan iman Islam kami dan ibadah kami. Ya Allah, ya Allah, dalam kebaikan beri kami taufik dan kemudahan dan istiqamah. Ya Allah, dalam keburukan dan kemaksiatan beri taufik kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, mudahkan kami taat kepada Engkau siang dan malam dan sulitkan kami bermaksiat kepada Engkau siang dan malam. Ya Allah, semua yang Kau berikan kepada kami tolong beri taufik untuk mengamalkan agama secara sempurna dan menyampaikan agama ke ujung-ujung dunia. Ya Allah, ya Allah, apapun yang Kau berikan kepada kami, jadi kami orang yang pandai bersyukur, pandai ridha dan tidak untuk maksiat sama sekali. Ya Allah, ya Allah, apapun yang Kau berikan kepada kami beri taufik untuk tambah taat kepada Engkau siang dan malam. Ya Allah, anak-anak kami jadikan mereka anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, sempurna iman, Islam, ilmu, takwa dan akhlaknya. Ya Allah, semua keburukan tolong Kau cabut dalam diri mereka. Ya Allah, dalam kemaksiatan kalian Kau cabut secabut-cabutnya. Ya Allah, berikan mereka ilmu yang akan menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Berikan taufik untuk beramal, berbakti dengan kedua orang tuanya, berbakti dengan guru-gurunya, dan berbakti untuk agamamu siang dan malam. Ya Allah, jadikan mereka ahli Quran, ahli ilmu, ahli hadis, ahli taqwa, ahli zikir dan ahli sedekah, ahli dakwah. Ya Allah, mohon jangan jadikan mereka bahan bakar neraka-Mu. Ya Allah, anak-anak kandung kami jangan Kau jadikan mereka bahan bakar neraka-Mu. Ya Allah, jangan jadikan mereka bahan bakar neraka-Mu. Ya Allah, ya jadikan mereka lah harapan kami setelah semua akan melupakan kami. Ya Allah, sampaikan kepada anak-anak kami. Ya Allah, kami sanggup mati demi mereka. Ya Allah, kerja siang dan malam untuk mereka. Ya Allah, sampaikan kepada mereka kami ingin mereka menjadi anak-anak yang lidahnya tak pernah lupa mengatakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampaikan kepada anak-anak kami. Ya Allah, bahwa mereka lah menjadilah mereka anak yang saleh dan salehah. Tolonglah mereka menyelamatkan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, ketika orang-orang akan lupa mendoakan kami, lupa dengan nama kami, lupa dengan kehidupan kami. Ya Allah, tolong jadikan anak-anak kami anak yang ingat kepada kami, lidahnya basah dengan Quran, badannya basah dalam ketaatan kepada Engkau siang dan malam. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah mereka pewaris-pewaris nabi-nabi-Mu. Ya Allah, jadikan mereka pewaris para nabi dalam ilmu, dalam iman, dalam akhlak dan dakwah mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, yang sakit di antara kami tolong Engkau sembuhkan. Ya Allah, yang sedang sabar sampaikan pada tujuan, yang sudah meninggal rahmati, ampuni semua dosa-dosanya. Ya Allah, keluarga besar pesantren ini. Ya Allah, wali-wali santri keluarganya yang ada meninggal. Ya Allah, tolong Kau lapangkan kuburnya selapang-lapangnya, jadikan kubur mereka teman-teman surga sampai hari kiamat tanpa batas. Ya Allah, Engkau ampuni semua dosa dan khilafnya dunia sampai akhirat. Ya Allah, ya Allah, orang yang membantu kami Engkau bantulah mereka.
Orang-orang yang membantu kami Engkau bantu mereka. Orang-orang yang menolong kami Engkau tolong mereka. Orang-orang yang membahagiakan para santri, bahagiakan mereka dunia dan akhirat. Jadikan hartanya barokah, umurnya barokah, hidupnya barokah, mati dan keselamatan kepada dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.